Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juriani Putri, NIM 1905-9084, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya beralamat di Bukit Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta, Manggis Ganting, tepatnya di belakang ALS. Dulunya saya bersekolah di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, jurusan Administrasi Perkantoran. Dan SMP juga di Bukit Tinggi, yaitu SMP Negeri 8 Bukit Tinggi dan SD di SDN 09 Manggis Ganting. Dan kuliah saya di Padang, yaitu di Universitas Negeri Padang. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hobi saya. Hobi saya ada dua. Yang pertama membaca novel, yang kedua nonton drakor. Hobi saya yang pertama ini membaca novel. Mungkin dalam sehari saya bisa menghabiskan 3 novel atau 5 novel. Genre dari novel yang saya baca juga beragam. Ada dari genre romance, fantasi, horror, ataupun action. Tapi saya lebih suka dengan genre yang romance atau fantasi, karena menurut saya cerita dengan genre romance atau fantasi ditambah lagi dilengkapi dengan action itu membuat saya mungkin dalam sehari bisa menghabiskan 5 novel. Yang selanjutnya, hobi saya menonton drakor. Drakor menurut saya yang lebih sering saya nonton akhir-akhir ini yaitu genre romance. Contohnya yaitu drakor yang berjudul True Beauty. Oke. Kira-kira itu saja yang hobi saya. Dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan juga non-verbal. Menurut saya, komunikasi yang lebih sering digunakan di sekitaran kita yaitu komunikasi verbal. Kenapa? Karena komunikasi verbal sendiri yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal dilakukan dengan menggunakan ekspresi wajah, intonasi suara, kecepatan berbicara, dan sebagainya. Nah, dari pengertian ini saja kita bisa melihat bagaimana komunikasi yang lebih sering digunakan di sekitaran kita yaitu komunikasi verbal. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh dari komunikasi verbal dan juga nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi verbal yaitu kita bisa berbicara secara face to face atau tatap muka secara langsung. Dan yang kedua, contohnya saja seperti dalam kondisi saat ini di masa pandemik kan, kita harus menjaga jarak, maka kita juga bisa melakukan komunikasi secara tulisan. Contohnya saja kita bisa mengirim postingan di berbagai sosial media, kita bisa chatan dengan teman-teman yang lain. Nah, atau kita bisa membuat postcard atau podcast. Nah, yang kedua yaitu contoh dari komunikasi nonverbal. Di sini komunikasi nonverbal menurut saya ketika kita berkomunikasi secara melalui media sosial, serang chattingan dengan teman atau saudara. Nah, kita tidak bisa melihat ekspresi dari orang tersebut. Dari situ kita bisa mengirimkan emoji atau emoticon dari yang sudah ada di sosial media tersebut yang menggambarkan suasana hati kita, dan juga orang tersebut yang sedang melakukan komunikasi dengan kita juga bisa mengirimkan emoji atau emoticon kepada kita yang mengungkapkan kalau dia sedang merasa sedih, kesal, bahagia, atau dan sebagainya. Kita bisa mengetahuinya dari emoji yang dikirimkan kepada kita. Nah, di sini saya juga akan memberikan jenis dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu sebagai pemberi dan yang kedua sebagai penerima. Nah, maksudnya di sini sebagai pemberi yaitu kita bisa memberikan pidato kepada mahasiswa, siswa maupun kepada masyarakat. Nah, yang kedua
sebagai penerima. Yang penerima di sini yaitu kita bisa mendengarkan informasi dari sumber informasi yaitu si pemberi. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara komunikasi verbal dan juga nonverbal. Di sini komunikasi verbal dan juga nonverbal memiliki keterkaitan dan juga saling melengkapi. Di mana contohnya itu ketika kita sedang bahagia, maka kita akan menjelaskan secara raut wajah kita akan menunjukkan kita sedang bahagia, dan yang kedua senang maupun sedih, marah dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat adanya komunikasi nonverbal, di mana ekspresi wajah merupakan salah satu bagian dari komunikasi nonverbal, dan yang verbalnya di sini itu kita menyatakan langsung secara langsung kepada seseorang atau teman maupun keluarga dan yang lainnya. Nah, sekian video dari saya mengenai perkenalan diri saya dan juga penjelasan dari komunikasi verbal maupun nonverbal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.